Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kepala Badan Pusat Statistik, Bapak Margo Yuwono. Dan yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Bapak Dodi Widodo. Terima kasih banyak untuk kehadirannya dalam event yang luar biasa pada siang ini, Launching Indeks Kepercayaan Industri. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua pada siang ini. Sebelum menyaksikan bersama prosesi Launching Indeks Kepercayaan Industri 2022, kami mohon kesediaan kepada Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus. Baik, mohon maaf, kami mohon kepada Bapak Menteri Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto untuk dapat naik ke atas panggung dan memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, Pak Margo Yuwono, Kepala BPS, beserta seluruh CEO asosiasi yang hadir, serta rekan-rekan media cetak dan elektronik. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya kita hadir dalam acara launching dan rilis Indeks Kepercayaan Industri periode November 2022. Kita patut syukuri bahwa pertumbuhan sudah beberapa kuartal di atas 5 dan yang terakhir 5,72%, dan ini lebih tinggi dari berbagai negara di regional. Dan tentunya industri pengolahan yang selama ini di kuartal ketiga tumbuh 4,88% dengan kontribusi 16,1%, dan ini juga secara keseluruhan industri pengolahan tumbuh 4,83 dan kontribusinya mendekati 18%. Nah, ke depan tentu kita mengapresiasi PMI kita terus ekspansif sampai bulan Oktober. Dan bulan November salah satu indikator akan di-launching oleh Pak Menteri Perindustrian pada hari ini dengan indeks IKI, Indeks Kepercayaan Industri. Nah, tentu survei kegiatan usaha diperkirakan ada sektor yang masih ekspansif dan ada yang mulai terkontraksi, dan ini yang kami harapkan dari Kementerian Perindustrian untuk mencari kebijakan lanjutan yang diperlukan. Karena ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi forward looking. Jadi ke depan kita harus antisipasi. Hari ini belum terjadi, namun ke depannya perlu kita perhatikan agar tidak terjadi PHK. Jadi itu salah satu faktor yang penting, dan juga kebijakan industri yang diketahui dengan hilirisasi, substitusi import dan ekspor oriented terbukti menjaga neraca perdagangan kita selalu positif, dan sampai akhir tahun ini juga relatif aman, dan tentu beberapa ini terjadi akibat daripada hilirisasi industri baja. Nah, ini baja menjadi salah satu keunggulan kompetitif kita, ini yang harus terus digenjot, dan juga tentunya ekosistem yang terkait dengan otomotif. Dan otomotif juga menyumbang tenaga kerja besar, dan juga PDB selain di sektor manufaktur, di sektor perdagangan. Nah, tentu saya berharap IKI menyajikan informasi yang detail, dan nilai IKI adalah cerminan aktivitas pelaku industri, dan saya ucapkan selamat kepada Menteri Perindustrian atas launching Indeks Kepercayaan Industri Indonesia. Selamat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Menteri. Kami persilakan untuk tetap berada di atas panggung. Kami juga mengundang Menteri Perindustrian Republik Indonesia
Statistik Bapak Marco Yuwono untuk melakukan launching indeks kepercayaan industri 2022. Kepada Bapak Erlangga Hartarto kami mohon untuk dapat meletakkan tangannya di atas tablet. Boleh audiens bantu saya untuk meng-countdown 3, 2, 1.
wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Badan Pusat Statistik Bapak Margo Yuwono, yang juga kami hormati yang sudah berada di tengah kita pada siang ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Bapak Dodi Widodo, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Bapak Indra Dermawan, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Bapak Kasan, Direktur Bank Indonesia Ibu Clarita Ligaya Iskandar, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Bapak Bego, dan juga Kepala Pusat Intercafe LPPM IPM Bapak Dedi. Dan tentunya pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Perindustrian, rekan media dan tentu saja Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selamat datang. Sebagai informasi, acara kita pada siang ini juga disiarkan melalui live streaming di platform YouTube Official Channel Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Skolastika Sylvia, senang sekali bisa memandu event ini pada siang ini hingga selesai nanti. Dan dapat kami informasikan bahwa dalam penyelenggaraan event ini, segenap kru dan pengisi acara yang bertugas senantiasa melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Untuk itu mohon izin agar saya selaku pemandu acara untuk tidak mengenakan masker. Dan hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia pada hari ini, puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmatnya, di kesempatan yang sangat istimewa pada siang ini, kita dapat hadir bersama dalam kondisi sehat walafiat. Demi kelancaran acara yang diselenggarakan pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dulu. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Haji Suwaini Satibi. Kepada Ustadz Haji Suwaini Satibi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ilahana wa lakas syukru wa lakal mulk. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Dengan mengharap ridho dan kasih sayangmu, pada hari ini Rabu tanggal 30 November tahun 2022, kami berkumpul dalam rangka acara launching Indeks Kepercayaan Industri guna meningkatkan kepercayaan pelaku industri untuk performa ekonomi Indonesia menuju arah yang lebih baik. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai bentuk pengabdian kami kepadamu dan kepada bangsa serta negara yang kami cintai. Ya Allah yang Maha Pemersatu, satukan hati kami dalam kedamaian, dalam kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati dalam berbagai hal yang positif.
demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Ya Allah yang Maha Pelindung, lindungilah kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Perpisahan sesudahnya senantiasa dalam bimbingan-Mu. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Haji Suhaini Satibi yang telah berkenan memimpin doa pada siang hari ini. Dan hadirin sekalian, jika di awal tadi kita sudah menyaksikan bersama sebuah penampilan spesial oleh Sutter Dance yang mempersembahkan sebuah gerakan dance yang menggambarkan bagaimana pergerakan indeks kepercayaan industri yang semakin meningkat menuju Indonesia 4.0. Indeks kepercayaan industri atau IKI merupakan indeks yang dibangun dan dirilis oleh Kementerian Perindustrian. IKI menjadi indikator derajat keyakinan atau tingkat optimisme industri manufaktur terhadap kondisi perekonomian Indonesia. IKI juga tentunya menjawab kecepatan dinamika tantangan ekonomi global dan menghadapi krisis sumber daya industri global di tengah ketidakstabilan supply maupun demand dari pasar produk industri. Dan langsung saja, agenda selanjutnya dalam acara kita siang ini adalah penyampaian sambutan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan juga tentu salam sehat. Yang saya hormati Bapak Menko Bidang Perekonomian yang tadi sudah sama-sama kita dengar sambutannya. Dan mohon maaf ada perubahan dari jadwal karena mendadak beliau dipanggil oleh Bapak Presiden dan sudah harus ada di Istana pada jam 2.30. Jadi ada sedikit penyesuaian dari agenda kita hari ini. Yang saya hormati Kepala Badan Pusat Statistik Bapak Margo Yono, yang saya hormati Kepala Badan Kebijakan Kementerian Perdagangan Bapak Kasan, yang saya hormati Deputi Kepala BKPM Bapak Indra Darmawan, yang saya hormati Bapak Sekjen Kementerian Perindustrian dan seluruh eselon 1 yang hadir pada acara kita siang hari ini, sore hari ini. Yang juga saya hormati, saya banggakan Ketua Umum Kadin yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bapak Bobi Umar. Ya, makasih. Yang saya hormati juga seluruh pimpinan dari asosiasi industri. Secara khusus saya ingin menyampaikan salam juga pada Kepala Pusat LPPM IPB Bapak Dedi Budiman Hakim, Pak Dedi, yang membantu Kementerian Perindustrian dalam menyiapkan IKI, Indeks Kepercayaan Industri ini. Yang saya hormati seluruh pejabat kementerian lembaga, para akademisi, teman-teman media, dan juga tamu undangan
serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kekuatan untuk dapat mengikuti acara yang sangat penting ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu sekalian, sektor industri manufaktur merupakan prime mover dari perekonomian nasional. Ini bisa kita lihat dari beberapa indikator, diantaranya dari banyak indikator, diantaranya adalah sebagai kontributor terbesar terhadap PDB nasional. Benar ya Pak Margo ya? Sektor industri manufaktur ini adalah kontributor terbesar terhadap PDB nasional dan juga terhadap ekspor nasional, serta tingginya peranan terhadap realisasi investasi, penerimaan pajak, cukai, serta penyerapan tenaga kerja. Jadi industri manufaktur ini merupakan prime mover dari perekonomian nasional. Dalam rangka mengimbangi dinamika tantangan ekonomi global yang bergerak cepat, maka perlu dilakukan antisipasi untuk keberlangsungan pemulihan ekonomi nasional. Maka pemantauan secara periodik terhadap kondisi industri yang tadi saya sampaikan merupakan prime mover dari perekonomian nasional menjadi penting untuk dilakukan sehingga kita semua dapat siap dan bisa segera merespon permasalahan yang dihadapi oleh industri di lapangan. Dalam rangka pemantauan kondisi industri secara periodik, tentu dibutuhkan data dan informasi, dan data informasi ini harus akurat, lengkap, dan up to date. Data dan informasi ini harus kita juga anggap sebagai aset yang sangat penting, yang sifatnya strategis, sebagai dasar bagi kami, paling tidak di Kementerian Perindustrian, untuk menentukan kebijakan dan perencanaan. Oleh karena itu, penyampaian data bukan lagi merupakan sebuah kewajiban atau sekedar kewajiban, tetapi sebagai salah satu metode vital untuk pemantauan perkembangan industri nasional. Pembangunan dan pengembangan industri membutuhkan adanya dukungan sumber daya yang memadai, serta membutuhkan arah kebijakan dan strategi yang tepat. Dalam rangka pengambilan kebijakan, diperlukan sebuah analisis dari data yang ada untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh kami di Kementerian Perindustrian sebagai pembina industri. Informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kami anggap dapat meminimalkan risiko ketidakakuratan dari proses pengambilan kebijakan kami. Kebijakan efektif dan tepat sasaran yang memberikan manfaat optimal pada seluruh pemangku kepentingan, serta yang evaluasinya terukur adalah merupakan harapan kita bersama. Bapak dan Ibu sekalian, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Sebagai penyelenggara urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan negara, Kemenperin memandang perlu untuk mengetahui dan memahami secara komprehensif kondisi aktual dan faktual dari sektor industri manufaktur di Indonesia. Indeks kepercayaan industri, kami harapkan ini merupakan sebuah terobosan, merupakan indikator derajat keyakinan atau tingkat optimisme industri manufaktur terhadap kondisi perekonomian baik itu nasional maupun global. IKI merupakan gambaran kondisi industri pengolahan dan prospek kondisi bisnis 6 bulan ke depan di Indonesia. Prospek ini dapat tergambar dalam IKI
karena dalam muatan survei yang kami masukkan itu ada faktor-faktor yang kami mintakan responnya terhadap responden, yaitu faktor-faktor yang dianggap penting bagi dunia usaha di 6 bulan ke depan atau 6 bulan yang akan datang. IKI juga digunakan untuk mendiagnosa permasalahan sektor industri serta penyelesaiannya secara tepat dan cepat. Selama ini memang terdapat indeks-indeks yang menjadi cerminan produktivitas industri. Namun kami meyakini bahwa IKI, Indeks Kepercayaan Industri, menyajikan informasi yang lebih detail per sub sektor industri. Sebagai perbandingan, IKI melibatkan 23 subsektor industri, 23 subsektor industri, di mana kalau kita bandingkan dengan PMI market atau S&P, ini kita tidak dapat mengakses terhadap sektor-sektor industri mana saja yang mereka survei. Dan kalau kita bandingkan IKI dengan PMI Bank Indonesia, yang disurvei oleh Bank Indonesia hanya 8 subsektor industri pengolahan, di mana dalam IKI disurvei 23 subsektor industri pengolahan. IKI akan memberikan nilai indeks yang dapat diinterpretasikan jika angka IKI di bawah 50 atau 0 sampai dengan 50, maka artinya industri nasional sedang mengalami kontraksi. Sementara kalau angka 50 itu berarti stabil, dan any point angka manapun di atas 50 menunjukkan angka yang ekspansif. Alhamdulillah tadi kita sudah melaunch pertama kali dari survei yang dilakukan oleh IKI, di mana menunjukkan bahwa indeks kepercayaan industri pada bulan November 2022 tercatat di angka 50,89. Artinya kita bisa menyampaikan di sini bahwa industri tetap dan selalu tumbuh, selalu ekspansif, dan oleh sebab itu merupakan satu optimisme yang tinggi bagi perekonomian nasional secara umum. Perbedaan yang lain dengan jika dibandingkan dengan PMI dari market atau S&P, yang saya sampaikan tadi bahwa PMI dari S&P atau market ini hanya melibatkan 400 responden, di mana IKI ini kita selain 23 subsektor, kita juga menyiapkan 2.000 responden. Ya. Sementara BI yang tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka hanya 8 subsektor industri dan melibatkan 600 responden. Bapak dan Ibu sekalian, IKI ini khususnya untuk teman-teman pelaku industri, IKI adalah suara industri. Suara ini menjadi perhatian bagi kami di pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, selaku regulator untuk menyiapkan instrumen-instrumen kebijakan yang terbaik, yang tepat. Kami selalu mendengar satu persatu masukan dari industri, dan melalui IKI ini, maka masukan-masukan tersebut dapat kita kuantifikasi. Saya berharap
agar para asosiasi industri dapat menggerakkan anggotanya untuk berperan aktif dalam mengisi survei IKI, sehingga seluruh ekosistem industri yang integratif dari hulu, intermediate ke hilir dapat kita carikan rumusan kebijakan yang tepat dan dapat terjaga secara kondusif. Jadi mohon dukungan dari teman-teman pelaku usaha, selain juga partisipasi aktif dalam mengisi survei, tapi juga dalam mengisi survei mohon jangan didramatisir. Apa adanya aja. Ya, kalau didramatisir itu nanti kita punya problem, punya masalah ketika kita harus mencari solusi, ketika kita harus mencari policy-policy yang tepat untuk sektor masing-masing. Ini juga penting bahwa agar IKI bisa bermanfaat secara optimal, maka dibutuhkan systematic responses yang cepat. Maka dari itu saya meminta dan berpesan kepada jajaran saya, khususnya seluruh pembina sektoral, para dirjen, untuk menggunakan data IKI ini sebaik mungkin. Ya, saya mempunyai data ini, Bapak Ibu para dirjen, setiap bulan. Dan ini lengkap, 23 subsektor lengkap. Tapi ini mungkin tidak untuk publik. Ya, saya punya data mana saja yang tadi sudah dibuka, 11 subsektor yang ekspansif dan 12 yang relatif tertekan, kontraksi. Saya punya data di sini. Ya, jadi ini menjadi pegangan saya sebagai menteri. Ya, dan saya minta juga menjadi perhatian dari Bapak Ibu sekalian, para pembina sektoral. Bapak dan Ibu sekalian, acara launching dan rilis IKI ini bertujuan untuk, acara kita sore hari ini bertujuan untuk memperkenalkan secara resmi IKI, Indeks Kepercayaan Industri, kepada para stakeholders dan juga kepada khalayak umum. Dan juga tadi telah dilaksanakan rilis IKI yang pertama untuk November 2022 beserta analisis untuk bulan November tahun 2022. Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang ada di Pusdatin, ya, Pusat Data dan Industri Kemenperin, yang saya tahu bahwa tekanannya luar biasa datang dari saya, karena ini memang betul-betul arahan dari saya bahwa launching IKI pertama itu harus pada tahun 2022. Harus pada tahun 2022. Tentu juga terima kasih dan apresiasi kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IPB, Institut Pertanian Bogor, yang juga telah bersama-sama Kemenperin dalam hal ini Pusdatin menyiapkan berbagai macam hal yang diperlukan agar supaya IKI ini bisa berjalan. Kementerian Perindustrian akan merilis IKI per bulan setiap tanggal 30 November. Setiap tanggal 30 atau 31 di setiap bulannya. Perusahaan industri menyampaikan laporan pada tanggal 12 sampai 23 setiap bulannya. Sekali lagi, perusahaan-perusahaan industri menyampaikan laporan pada tanggal 12 sampai 23 setiap bulannya. Dan dapat kami jamin bahwa apa yang dilaporkan oleh Bapak Ibu sekalian itu terjaga kerahasiaannya. Ya. Karena kepentingan kami adalah membina industri. Tidak ada lain. Kepentingan kami adalah membina industri. Dan setelah data clean and clear, kemudian data diolah menjadi nilai indeks dan analisis IKI. Dan akhirnya rilis IKI pada setiap akhir bulan berjalan. Pelaporan IKI setiap bulan oleh perusahaan industri dilaksanakan
secara online melalui portal Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINAS sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perindustrian nomor 13 tahun 2022 tentang pelaporan kegiatan industri dalam rangka penyusunan indeks kepercayaan industri. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya menutup sambutan ini, saya ingin menyampaikan tentu kami menyadari sebetulnya, dan karena ini adalah peluncuran perdana, maka tentu pasti ada kekurangan, ya, ada kekurangan. Dan oleh sebab itu, ke depan kami bisa pastikan bahwa akan ada penyempurnaan, akan ada perbaikan, baik dari segi metode maupun variabel, sehingga tentu sangat kami butuhkan masukan dari Bapak Ibu sekalian, khususnya dari Pak Margo, dari BPS. Karena kami ingin IKI ini dapat memberikan gambaran yang utuh, yang komprehensif dari kondisi industri, ya, gambaran yang sangat akurat. Misalnya, ini bisa saya sampaikan saja, ya, bahwa hari ini IKI menggunakan 3 variabel, di mana S&P atau PMI yang dilakukan oleh S&P Market itu menggunakan 5 variabel. Apakah kita akan menggunakan 5 variabel? Itu sesuatu yang akan kita diskusikan, ya. Apakah dengan menggunakan 5 variabel kemudian kita bisa mendapatkan gambaran utuh mengenai kondisi industri? Kalau memang seperti itu, maka kita akan sesuaikan variabel. Jadi yang ingin saya sampaikan ini adalah launching perdana, dan ke depan tentu akan ada penyempurnaan, baik itu dari segi metode maupun variabel. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa kami sampaikan, dan tentunya sekali lagi khususnya untuk para rekan-rekan pelaku industri, kami mohon dukungan agar sukses bisa kita capai, sehingga Kementerian Perindustrian bisa mendapatkan gambaran yang utuh, khususnya di sektor-sektor atau subsektor industri masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, kami mohon untuk tetap di tempat ya Pak ya. Dan selanjutnya kita akan memberikan pin secara simbolis kepada pemangku kepentingan industri sebagai bentuk dukungan atas indeks kepercayaan industri. Saya mengundang dengan hormat untuk naik ke atas panggung perwakilan dari Kamar Dagang Industri Indonesia yang diwakilkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Bobi Gofur Umar. Silakan Pak. Selanjutnya dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, Ibu Elizabeth Ratu Rantealo. Selanjutnya perwakilan Asosiasi Ketua Umum Gaikindo, Bapak Yohanes Nangoy. Dan perwakilan perusahaan industri, Direktur PT Sinar Agung Pemuda, Bapak Joseph Sanjaya Sugiono. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Bapak Menteri Perindustrian akan menyematkan pin sebagai simbolis dukungan pemangku kepentingan industri terhadap indeks kepercayaan industri. Kami persilahkan kepada Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, untuk menyematkan pin. Tentunya ini menjadi dukungan simbolisasi bahwa pemangku kepentingan industri siap berkontribusi menyukseskan indeks kepercayaan industri.
Kepada Bapak Menteri Perindustrian kami mohon untuk berada di tengah. Kita akan melakukan sesi foto. Izinkan saya memandu 3, 2, 1. Baik, boleh sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih banyak rekan media dan tentunya Bapak Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, para perwakilan pemangku kepentingan industri atas kontribusinya yang luar biasa dalam menyukseskan Indeks Kepercayaan Industri 2022. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Dan selanjutnya kami juga mengundang ke atas panggung juru bicara Kementerian Perindustrian Bapak Febri Handri Antoni Arif yang akan didampingi langsung oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Ibu Wulan Aprilianti Permatasari untuk merilis Indeks Kepercayaan Industri bulan November 2022. Kami persilahkan langsung kepada Bapak Febri untuk naik ke atas panggung dan Ibu Wulan. Kami mohon kesediaannya untuk dapat hadir dan merilis Indeks Kepercayaan Industri bulan November 2022. Mohon izin Pak Menteri sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami akan menyampaikan hasil perhitungan Indeks Kepercayaan Industri bulan November tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan melambat dari 6% pada tahun 2021 menjadi 3,2% pada tahun 2022 dan 2,7% pada tahun 2023 sesuai dengan rilis IMF World Economy Outlook pada Oktober 2022. 3 perekonomian terbesar dunia, yakni Tiongkok, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, akan melambat secara signifikan pada tahun 2022 dan 2023. Sementara itu, angka inflasi global pada tahun 2021 sebesar 4,7%, diperkirakan meningkat pada 2022 menjadi 8,8%, dan 6,5% pada 2023. Inflasi tinggi paling banyak terjadi pada negara-negara maju, sedangkan pada negara berkembang terjadi inflasi yang bervariasi. Nilai IKI pada bulan November 2022 adalah 50,89, artinya dalam fase ekspansif. Kondisi industri pengolahan pada bulan ini meningkat dibandingkan pada bulan sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang masih terjaga, tercermin dari inflasi pada bulan Oktober sebesar 5,71%. Selain itu, persiapan akan adanya libur perayaan Natal dan Tahun Baru. Pertumbuhan ekonomi yang positif pada sejumlah negara mitra di triwulan 3 2022 yaitu Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat juga menjadi kondisi industri manufaktur. IKI setiap membentuk variabel, ada 3 variabel yang kita
dengan nilai sebesar 51,7, produksi dengan indeks sebesar 51,9. Bulan April